Pak Prabowo tuh orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu, dia katakan. Kalau menjanjikan sesuatu, dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo mereka siapa harus berdendamnya di bawah, Anda ada gitu. Pengalaman mengenal Pak Prabowo, sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu, dia tuh seorang nasionalis. Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut. Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo, sejauh yang saya kenal, kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu, dia tuh seorang nasionalis, pecinta negara ini, dan tahu mencintai negara ini. Yang paling penting adalah bagaimana menegakkan hukum dalam keadaan sekarang. Kalau dulu mencintai negara berperang kan, bawa bambu runcing. Sekarang menegakkan hukum tuh yang paling penting. Prof, dari beberapa kasus yang kita bahas ini, terutama yang signifikan yang sudah ditempuh selama Anda menjadi Menko Polhukam, yang kira-kira bisa menjadi cerminan bagaimana seharusnya bersikap atas sebuah kasus. Yang ramai belakangan ini, di media sosial terutama Pak, soal pembunuhan Vina yang berlangsung 2016 dan sekarang setelah ada film muncul lagi. Prof Mahfud, kalaupun mengikuti, kira-kira apa yang Anda simpulkan atau lihat dari peristiwa ini? Itu lagi. Betapa hukum kita itu sering bisa dimain-mainkan ya. Saya tidak ingin katakan bahwa selalu dimain-mainkan, tapi sangat sering dimain-mainkan kalau sudah menyangkut pejabat atau mungkin menyangkut duit. Kalau saya katakan hukum kita selalu dimain-mainkan, saya salah, karena kasus hukum di Indonesia itu ada puluhan ribu. Ya kan? Ini ada kasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dan sebagainya itu. Artinya ini bagian dari penyimpangan. Saya tidak tahu persis kasus Vina itu, tapi konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari, yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron, 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu permainan. Orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. Satu, Peggy ditangkap. Sementara mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang 2 orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada
orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya sudah tiba-tiba ditulis alasannya gitu. salah sebut. Salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak tidak melibatkan ke pejabat-pejabat yang tinggi-tinggi amat, yang punya kepentingan politik, punya mainan politik, punya kepentingan bisnis. Ini tingkat polisinya nih tidak benar. Bukan soal bisnis, ini kejahatan. Pernyataan Prof. Mahfud ini diimpikan publik, Pak. Karena kasus Vina ini begitu banyak yang masuk komentar, mencari Bapak di media sosial, mana Prof. Mahfud dulu ketika Menko Polhukamnya Mahfud MD, kasus-kasus seperti Sambo itu bicara dan tegas. Nah, mereka mengharapkan seperti itu, Pak. Tidak ada yang berani bicara sekarang. Iya. Ya, dan saya ya sekarang bicara hal-hal seperti itu ya di luar soal pemilihan kayak itu tuh sudah malas saya itu rekayasa politik. Tapi kasus-kasus seperti inilah yang saya katakan saya akan bicara terus terang. Itu gunanya podcast gitu. kita, Pak. Karena tidak ada kaitan dengan kepentingan saya ini. Ini kepentingan hukum. Kalau saya bicara soal pilpres soal apa orang kan, wah itu kan suaranya orang yang kalah. Betul. Makanya saya sudah pilpres sudah selesai, silakan atur bagi yang menang. Tapi soal-soal begini ini kita semua harus tetap vokal. Kalau tidak setuju dengan pemerintah, jangan mengganggu. Kan kalau gitu. tidak ingin bergabung, jangan mengganggu. Ya Kalau itu gimana, tidak Pak? ingin bergabung, jangan mengganggu. Ya inginnya stabilitas, tapi itu bisa diartikan juga sebagai hal yang positif. Dalam arti ya biar pemerintahan jalan, ya Anda boleh ngeritik, tapi jangan tidak memberi solusi. Kan bisa diartikan begitu. Sama dengan Pak Luhut yang mengatakan pemerintahan Pak Prabowo jangan membawa orang toksik gitu ya. Toksik itu siapa? Ya siapa aja. Kan itu kan bagus. Harus membawa orang yang tidak punya penyakit korup, tidak punya penyakit arogan, tidak punya penyakit kesenang-wenangan. Kan bagus itu. Kalau itu mau dilihat dari segi positifnya. Tapi orang sering melihat dari negatifnya. Wah itu untuk mengendalikan, itu untuk menghantam oposisi dan sebagainya. Ya ini biasa prasangka kan Pak? Itu bagian dari prasangka. Harus dimulai dari situ. Harus dimulai dari prasangka itu kan. Orang berprasangka itu kan tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum karena dia justru kehati-hatian. Saya katakan hukum itu ada karena ada prasangka bahwa manusia atau pemerintah itu punya elemen ketidakbaikan, elemen kejelekan yang tiba-tiba muncul. Oleh sebab itu sering dikatakan kalau pemerintah yang memegang kekuasaan itu kan cenderung korup. Terkadang orangnya yang berkuasa baik tapi lingkungannya korup. Iya kan? Lingkungan kerjanya korup sehingga menjadi koruptif rezimnya. Maka perlu ada kontrol, perlu ada penyeimbang, perlu ada virus-virus masuk ke dalamnya. Pak Mahfud salah satu tokoh yang tidak jarang memuji Prabowo, seingat saya. Iya, iya. Bapak mengatakan Pak Prabowo itu sportif, disiplin, apalagi sih, rajin dan segala macam itu gentle gitu ya. Gentle. Nah, gimana Pak? Kita mengharapkan seperti ini, gaya kepemimpinan Prabowo menurut Pak Mahfud waktu itu malah lebih cocok dengan gaya strukturalis ketimbang gaya populis. Akankah itu menjadi harapan kita bahwa masih ada harapan besar bahwa akan menjadi lebih demokratis dan penegakan hukum menjadi lebih ditegakkan? Ya kita berharap ya apa yang menurut saya elemen bagus pada Pak Prabowo itu satu begini, pernyataannya tuh yang sering dikemukakan dan sering dikutip. Saya percaya pada demokrasi. Saya orang berpendidikan di Barat, percaya pada demokrasi. Kan gitu. Ini pernyataan Prabowo nih? Iya. Yeah. Dia mengatakan begitu. Percaya pada demokrasi itu artinya apa? Negara akan baik kalau dikendalikan secara demokratis. Itu satu. Yang kedua, dalam pengalaman saya dengan dia memang orangnya sportif. Sportif dan taat asas ya. Oleh sebab itu, kita punya harapan. Pak Prabowo itu nanti melakukan langkah-langkah drastis, termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan oleh para politisi sekarang. Ya, karena kalau Pak Prabowo sekarang lebih banyak, dia membiarkan, ya, saya pernah mengatakan pada Anda bahwa Pak Prabowo itu kan pendekatannya struktural, taat asas. Jadi, karena dia sekarang belum presiden, ya sudah semua dikerjakan. Tapi nanti sesudah jadi presiden dia bisa memperbaiki itu semua.
Dan saya punya harapan untuk itu karena Pak Prabowo tuh orangnya kan, ya itu tadi, orangnya sportif ya. Kalau mengatakan sesuatu, dia katakan. Kalau menjanjikan sesuatu, dia lakukan dengan sportif. Orangnya temperamental, suka meledak-ledak, tetapi tidak dendam. Anda kan tahu kan, tidak ada kan dendam. Prabowo mereka siapa harus berdendamnya di bawah, Anda ada gitu. Tapi saya menurut saya ini modal, ya modal untuk Pak Prabowo melakukan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang. Toh ada alasan lain, beliau sudah sangat sepuh dari tingkat jabatan ya, usia seorang menjabat jabatan politik. Artinya sudah sepuh, sehingga harapan yang bisa dia lakukan bukan untuk menumpuk kekuasaan bagi dirinya sendiri, tapi untuk mewariskan kepada penerusnya yang lebih muda. Karena tidak mungkin orang yang sudah sepuh terus-menerus berkuasa, akan ada saatnya. Dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita. Tapi saya punya catatan Pak tentang Pak Prabowo, kaitannya dengan demokrasi dan keterbukaan Pak. Pernah beberapa kali menolak wawancara media, secara terbuka menolak Jakarta Post, menolak wartawan Kompas ketika itu. Lalu juga pada 1 Mei 2019 ketika running kampanye, dia sempat mengatakan secara terbuka Pak bahwa hati-hati media, saya catat kalian satu persatu. Nah ini kan sebenarnya mengkhawatirkan bagi pers Pak, atau kalangan tertentu dengan pernyataan itu. Apakah pantas gitu ya seorang calon presiden melakukan itu dan menyampaikan itu di sebuah negara demokrasi di mata Prof. Mahfud? Iya. Saya menilainya itu memang kurang tepat, tetapi saya memahami dari situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu dulu tahun 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Ya saya tahu, karena saya dulu ketua tim suksesnya Pak Prabowo. Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil dan oleh media. Lalu dia katakan, ketika mewawancara gitu, nggak mau dia. Kamu dari koran ini ya? Kamu dari koran ini? Nggak dah, gitu kan. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu, dia dikeroyok. Ya kan? Oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM, juga ada unsur pemerintah masuk di situ. Masih bersikap itu. Tapi sekarang Pak Prabowo kan nampaknya dapat dukungan luar biasa ya. Sehingga mungkin bisa lebih proporsional untuk menyikapi dan membantu Pak Prabowo sebenarnya. Keterbukaan terhadap media, kesediaan diwawancarai, kesediaan dibantah, kesediaan diminta konfirmasi. Itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah. Dan itu baik bagi pemerintahan yang akan segera dimulai oleh seorang Prabowo. Itu baik. Dan saya berharap itu bisa muncul di pemerintahan Prabowo karena elemen itu ada pada diri Pak Prabowo. Tinggal dimunculkan aja kan. Tinggal dimunculkan. Apakah dia mampu ada di atas semua situasi itu apa tidak? Artinya dari berbagai kekhawatiran publik tentang masa depan demokrasi atau penegakan hukum di era pemerintahan Prabowo nanti, Pak Mahfud melihat tetap ada harapan bahwa itu akan baik di tangan seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Iya, kita berharap lah. Karena siapapun calon presiden pada dasarnya kan punya nilai-nilai kebaikan kan. Kalau tidak punya nilai kebaikan dan nilai kebian, tidak mungkin dia menjadi calon presiden. Yang menang maupun yang kalah. Nah, bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan. Demi Indonesia, demi masa depan kita bersama sebagai negara dan bangsa yang berdaulat